Dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 akan menerangkan tentang integrasi, integrasi nilai keislaman pada bidang lingkungan hidup. Nah, untuk anggota kelompok 2 itu yaitu ada yang pertama ada saya sendiri Muhammad Baik Nugraha, yaitu Alfian Dahan Putra. Yang ketiga ada Arda Pramudia, yang keempat ada Bintang Afrizal, dan yang kelima ada Irfan Nahar. Yang keenam ada Rasid Ridho, yang ketujuh ada Hakim Bitutur, yang ke-8 ada Satria Dewi Nugraha, yang ketujuh ada yang ke-9 ada Adrian Fatur Rahman, yang ke-10 ada Muhammad Al-Badawi, yang ke-11 ada Arisma Zufar, yang ke-12 ada Anggito, yang ke-13 ada Arsika, yang ke-14 ada Amalu Jibel, yang ke-15 ada Tanung Marikesin. Next. Menurut Menurut Amos Neulaga, lingkungan adalah sebuah sesuatu yang ada di luar suatu organisme, meliputi lingkungan mati, yaitu lingkungan di luar organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi lainnya, serta lingkungan hidup, yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup. Yang pertama ada pentingnya lingkungan hidup bagi manusia. Peran penting lingkungan hidup bagi manusia diantaranya yaitu yang pertama, manusia hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial budayanya. Dengan contoh, saat individu mengalami proses pertumbuhan, maka individu akan saling membutuhkan dengan individu lainnya. Sehingga ini maksud dari satuan unit dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan pada manusia. Dengan contoh, udara untuk bernapas dan air untuk minum maupun untuk kegiatan sehari-hari. Ya, selanjutnya lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang mendiaminya. Dengan contoh, lingkungan yang buruk membuat kita terjerumus ke hal-hal yang buruk juga. Sebaliknya, lingkungan yang baik membuat kita menjadi pribadi yang baik juga. Selanjutnya juga lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban. Contohnya karena kondisi lingkungan dapat manusia berpikir bagaimana caranya mengolahnya dengan menggunakan akal budinya sehingga manusia akan mampu menciptakan dan mengkreasi. Kemudian dari peranan yang penting dari lingkungan hidup di manusia itu ada juga persoalan yang mengancam manusia dengan lingkungan. Di antaranya adalah perkembangan penduduk, penipisan lapisan ozon, pemanasan bumi, kerusakan habitat maupun ekosistem, dan yang terakhir yaitu polusi. Yang selanjutnya ada pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, di sini istilah lingkungan menurut Yusuf Kardawi disebut al-bi'ah, sedangkan pemeliharaan yaitu riayah. Dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan adalah ria'ah al-bi'ah yang bermaksud bahwa upaya dalam menjaga lingkungan dari sisi keberadaan dan ketiadaannya sehingga diharuskan untuk pemeliharaan lingkungan searah usaha yang dapat mengembangkan, memperbaiki maupun melestarikannya. Terdapat 5 tujuan syariah dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Yang pertama ada menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kasih sayang kepada manusia dan dijadikan tanda keberadaan maupun kekuasaan bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah, maka kewajiban pemeliharaan alam dan menjaga kelestarian menjadi konsekuensi keyakinan tauhid. Setiap perilaku destruktif terhadap alam merupakan sifat kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pencemaran lingkungan karena akan menodai dari substrak keberagaman dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di permukaan bumi yang menyimpang dari perintah Allah. Terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 56 dijelaskan bahwa janganlah melakukan kerusakan di muka bumi setelah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa ketakutan. Sesungguhnya rahmat Allah yang sangat dekat kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Selain itu, di dalam surat Al-Arum ayat 41 bahwa kerusakan alam disebabkan oleh tingkah laku dari manusia yang berperilaku zalim.
Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa. Di dalam Al-Quran menjelaskan mengenai penciptaan alam sebagai fasilitas hidup yang dapat memanfaatkannya sehingga bersyukur kepada Allah. Hubungan menjaga jiwa dengan menjaga lingkungan yaitu apabila lingkungan rusak, terjadi pencemaran, pengurangan sumber daya alam, serta mengabaikan terhadap prinsip-prinsip keseimbangan akan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas yang dikembangkan, akan semakin jelas bahaya yang akan diderita manusia. Tindakan pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia telah mengingkari fasilitas hidup yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kehidupan lebih seimbang, dampak kerusakan lingkungan terhadap manusia yaitu berupa bencana yang dapat mengancam jiwa manusia. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunan yaitu menjaga keturunan keberlangsungan generasi ke depannya. Dikarenakan perbuatan yang menyimpang dengan cara mengambil sumber kekayaan yang menjadi hak dari orang lain, yang dapat mengancam generasi masa depan. Manusia dituntut untuk berinteraksi baik sesuai dengan hukum yang telah digariskan Allah, melaksanakan serta memelihara pemberlakuan hukum ke dalam aplikasi secara nyata. Usaha dalam membangun bumi ini dapat berupa menanam, membangun, memperbaiki, dan menghidupkan serta menghindari hal yang dapat merusak. Selanjutnya, tujuan syariah dalam pemeliharaan lingkungan hidup yang keempat adalah menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga akal merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dikarenakan akal manusia diberikan taklif, yaitu beban untuk mampu dijalankan sesuai syariat agama dan segala amal perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan yang mana hak maupun batil, maka upaya menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak berjalan secara maksimal. Yang terakhir ada menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga harta dikarenakan harta merupakan bagian dari manusia untuk bekal hidup di dunia. Harta merupakan benda yang wujudnya tidak terbatas seperti uang, emas, maupun permata. Selain itu, seluruh benda menjadi milik manusia serta segala macam bentuk usaha untuk diperolehnya. Menjaga lingkungan adalah sebuah keharusan yang merupakan komitmen untuk dapat menjaga sumber daya alam dengan tidak mengeksploitasi tanpa adanya tujuan yang jelas. Bahkan, terjebak pada pola penumbuhan dan pemeliharaan yang justru menimbulkan tidak seimbang antara ekosistem yang nantinya terjadi kerusakan lingkungan. Selanjutnya untuk poin ketiga yaitu konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Kita tahu dalam konsep Islam memiliki kewajiban dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari, yang bermakna kewajiban melakukan pemeliharaan setiap komponen lingkungan. Konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Dalam hal ini, konsep yang dianjurkan oleh Islam dalam memelihara lingkungan yaitu dengan memperhatikan masalah kebersihan, yang dimana ibadah merupakan tindakan yang diwajibkan. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 mencerminkan bahwa agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan sudah tergambar dari ketentuan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat yang diawali dengan bersuci. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penghijauan. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok tanam, menanam pohon dan semacamnya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99, Rasulullah SAW menganjurkan agar umatnya menanam untuk tujuan memenuhi keperluan pangan bagi manusia dan makanan bagi binatang, dan menegaskan bahwa setiap manfaat yang dihasilkan oleh tanaman menjadi sedekah bagi penanamnya. Ya, kemudian ada yang ketiga yaitu menjaga siklus air. Air memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sebagaimana dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Para ulama memberikan beberapa penjelasan tentang penggalan ayat ini. Ada yang menafsirkan bahwa segala yang hidup memerlukan air. Pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dugaan air. Quraish, Shihab, dan Sukami menegaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian dalam ilmu sitolog, air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Dan yang keempat, yaitu menjaga kestabilan atmosfer. Dalam Al-Quran berulang kali mengingatkan akan pentingnya langit, di mana
tidak kurang dari 300 kata langit yang diulang Al-Quran dalam berbagai surat dan ayat sebagaimana contoh dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3 yang artinya yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Keempat, kesadaran lingkungan hidup dalam Islam. Kesadaran lingkungan memiliki banyak aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek faktor, yaitu miskin atau miskin karena agama, atau sering diterjemahkan sebagai religious poverty. Selanjutnya ada fikr dan zikir, yaitu merenung atau mengingat Allah. Dan ada sobar, bersikap sabar, zuhud, penolakan pada materi berlebihan, dan al-hub, cinta. Aspek-aspek tersebut benar-benar terhubung dalam konsep tasawuf yang bertujuan untuk mengajarkan akhlak atau etika, baik etika terhadap Allah, sesama manusia, dan alam beserta isinya. Karena kesempurnaan akhlak sangat dekat dengan tradisi tasawuf, dapat menjadi pilar tindakan ekologis. Oleh karena itu, sistem tasawuf yang sangat etis ini menopang usaha pembentukan kesadaran lingkungan. Baik, selanjutnya integrasi Islam dan lingkungan hidup, di mana kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi saat ini sejalan dengan berkembangnya kesadaran keberagaman mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini semakin jelas terlihat di dalam dunia pendidikan, dengan munculnya berbagai upaya mengintegrasikan Islam dan lingkungan hidup dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan integrasi Islam dan lingkungan hidup dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan integrasi Islam dan lingkungan hidup dalam dunia pendidikan memiliki pola yang berbeda-beda. Pola tersebut menggambarkan bagaimana keberadaan ajaran agama diposisikan. Ada yang memposisikan konsep-konsep agama sama dengan konsep-konsep lingkungan hidup. Ada yang menganggap konsep-konsep agama dan lingkungan hidup saling mengisi satu sama lain. Ada juga yang membandingkan konsep-konsep agama dengan konsep-konsep lingkungan hidup dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan berkaitan dengan sebuah kemampuan seseorang di mana seseorang tersebut mampu menyadari akan hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan yang sangat erat. Dengan adanya kesadaran tersebut, maka akan terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Kesadaran lingkungan diperlukan untuk mendorong seseorang hidup serasi dengan lingkungan demi terciptanya keseimbangan alam. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran lingkungan seseorang, yaitu faktor ketidaktahuan. Menurut Surya Sumantri, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, rasa ingin tahu merupakan sarana untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak mungkin. Manusia tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi mampu menalar, artinya dapat berpikir secara logis dan analitis. Kemampuan menalar manusia menyebabkan ia mampu mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya ada faktor kemiskinan. Kemiskinan ialah keadaan di mana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang minimum. Kemiskinan juga dianggap sebagai peristiwa sosial dan ekonomi, yang dimana sumber daya yang ada digunakan untuk memuaskan keinginan yang sedikit, sedangkan yang banyak tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas penduduk Indonesia, di samping faktor lain seperti tingkat produktivitas, pendidikan, kesehatan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Penyebab kemiskinan, pertambahan penduduk, dan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Ya, yang selanjutnya ada faktor kemanusiaan. Manusia ialah makhluk yang berakal budi. Manusia mempunyai kemampuan atau keterampilan untuk menciptakan sebuah dunia. Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali. Adanya kebutuhan inilah yang mendorong manusia untuk berbagai tindakan memenuhi kebutuhan tersebut dan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya. Manusia bersama dengannya merupakan suatu sistem.
Di dalam suatu ekosistem, kehidupan manusia adalah sebagai bagian dari unsur lain yang mungkin tidak terpisahkan. Karena itu, seperti dengan organisme lain, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistem. Untuk menjaga ekosistem, faktor manusia adalah sangat dominan. Manusia harus dapat menjaga keserasian hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya sehingga keseimbangan ekosistem terjaga. Dan selanjutnya itu mengenai faktor kesehatan. Lingkungan yang tidak terjaga tentu dapat menimbulkan penyakit, di mana lingkungan yang tidak bersih dapat menjadi sumber penyakit tersebut seperti sarang nyamuk dan berbagai bakteri yang hidup di dalamnya. Hal ini tentu merupakan faktor yang mendorong kita agar menjaga lingkungan tetap bersih. Lalu, faktor gaya hidup. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta komunikasi yang sangat cepat sudah tentu berpengaruh pula terhadap gaya hidup manusia. Perubahan gaya hidup ini adalah suatu hal yang wajar apabila ilmu teknologi yang diserapnya memberikan perubahan ke arah yang positif dan diterima oleh lingkungan di mana individu atau manusia itu berada. Namun, hendaknya sebagai manusia yang selalu dipengaruhi oleh ilmu teknologi dan teknologi informasi, serta komunikasi perlu memiliki kebijakan dengan kearifan dalam menghadapi kecanggihan iptek dan teknologi informasi tersebut. Kemudian selanjutnya itu krisis lingkungan. Menurut Pasang pada tahun 2002, yaitu menyatakan bahwa krisis lingkungan saat ini sudah sedemikian besar sehingga para ahli mengakui bahwa mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Yang dimana artinya bahwa untuk menyelamatkan lingkungan hidup ataupun bumi kita ini diperlukan individu ataupun manusia yang bermoral tinggi serta menyintai lingkungannya, memiliki nilai spiritual yang tinggi serta mencintai agamanya. Kemudian telah dikatakan bahwa gaya hidup dapat merusak lingkungan hidup. Ada beberapa gaya hidup di masyarakat yang dapat memperparah rusaknya lingkungan hidup, yaitu antara lain gaya hidup yang menekankan pada kenikmatan, foya-foya ataupun berpesta pora, gaya hidup yang mementingkan materi, gaya hidup yang konsumtif, gaya hidup yang sekuler atau yang mengutamakan keduniaan, serta gaya hidup yang mementingkan diri sendiri. Ya, sekian terima kasih dari kelompok kami. Apabila banyak salah yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.